guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas berbagai teknik scalping yang akan membantu kalian untuk profit konsisten. Scalping itu sulit buat gua dulu waktu awal mulai, sampai gua nemuin rahasia-rahasia ini. Makanya kalian tonton video ini sampai akhir, simak baik-baik, serap ilmunya. Oke, langsung ya. Jadi penyebab kenapa scalping itu sulit, kalau buat gua pribadi dulu waktu awal mulai trading, itu karena gua banyak belajar ya di internet atau dimanapun, yang bilang trading itu ngikutin tren aja. Kalau naik ya kita buy, kalau turun ya kita sell. Ya memang itu nggak salah instruksi. Semua orang pasti, kalian kalau yang udah tahu trading pasti pernah dengar itu kan. Udah trading ikutin tren aja. Kalau lagi naik ya kita buy. Masalahnya market itu seringnya mungkin 80% itu nggak ada tren yang benar-benar kuat naik atau turun, alias marketnya sideways. Jadi 80% sideways. Sehingga kita nggak punya banyak peluang untuk entry gitu. Kalau kita cuman, oh ya kalau lagi naik, buy aja. Kalau lagi turun, sell aja. Dan ketika market lagi sideways, kadang misalnya kalau kita mau baca tren, ya bagus lah kalau kita dapat trennya. Tapi seringnya kan, waktu di buy, trennya berakhir malah jadi turun. Waktu di sell, trennya berakhir malah jadi naik. Ya itu makanya kenapa dulu gua loss terus. Makanya kalian harus simak teknik-teknik ini, supaya kalian bisa membaca market lebih akurat, lebih jeli. Oke. Jadi kondisi market itu ada berbagai kondisi ya, ada 6 kondisi market. Nah, oke, langsung kita mulai aja. Dan tunggu dulu, gua mau kasih lihat dulu ke kalian. Gua ngomong itu bukan tanpa portofolio dan bukan tanpa bukti. Gua sendiri certified technical analyst, punya sertifikasi, dan juga lihat ini portofolio gua, salah satu akun gua aja ini dari modal $100 sampai $60.000. Lihat di bawah kanan 65.000, di atas kiri lihat saldonya 65.400. Di bawah kanan 65.300. Selisihnya 100 ya karena itu modalnya $100. Ya 100 jadi 60.000. Oke, kalian harus simak ini gimana caranya kita scalping di berbagai kondisi market. Kondisi market itu kita bisa bagi jadi 6 kondisi. Oke, ya supaya kalian nggak terjebak kalau buy, waktu di buy malah turun. Waktu sell, malah naik. Pasti banyak kan yang kayak gitu. Nah, caranya gimana biar nggak kejebak sama jebakan itu? Karena banyak orang ngajarin ya ikutin tren. Masalahnya kadang cara baca trennya salah. Ya, jadi yang dilihat, oh ini lagi tren naik, padahal enggak, sebenarnya lagi sideways. Atau enggak, oh lagi tren naik, waktu di entry, trennya udah mau berakhir. Nah, gua kasih tahu cara baca tren, atau bukan tren lagi, cara baca market, baik di kondisi trending atau di kondisi sideways dengan baik. Kita pertama harus tahu dulu 6 kondisi market. Yang pertama, ini tren. Yang pertama memang tren kuat. Nah, ini paling simpel ya, semua orang bahas tren kuat. Ini yang paling simpel. Masalahnya market tuh nggak selalu tren kuat, seringnya sideways. Itu nanti ya di nomor-nomor yang belakangan. Yang pertama kondisi market saat tren kuat dulu. Tren kuat itu gimana? Tren kuat itu bener-bener naik atau turunnya kelihatan. Nah, kalau ngebaca tren kuat ya itu lumayan relatif simpel lah. Mungkin kita bisa entry, jangan ngelawan tren. Ini baru instruksi-instruksi klasik atau metode-metode klasik yang banyak orang ajarin. Ini baru kebanyakan basicnya aja. Nah, ini cukup basic lah ya. Kalau yang pertama saat kondisi market tren kuat, ya udah kalian jangan ngelawan tren, jangan ngelawan arah. Misalnya trennya ini lagi naik, ya udah kalian entry buy aja. Jadi ketika dia melakukan pullback, entry buy. Misalnya kita bisa menggunakan EMA 20 mungkin ya ini. EMA Exponential Moving Average bisa ini dipakai. Kemudian setel ke periode EMA 20 atau EMA 50. Nah, cara entry-nya ketika marketnya menyentuh garis EMA-nya, kita di sini misalnya buy. Kemudian di sini boleh buy lagi, di sini boleh buy lagi. Terus di mana? Di sini boleh buy lagi. Ya, ini tunggu agak ini. Nah, di sini. Oke, kalian juga bisa ngelihat ditambah ini di sini ada tuh lihat di sini ada candle engulfing ya, bullish engulfing. Mana di sini. Tuh, kita boleh buy lagi dan kita lihat ternyata marketnya arahnya oh iya betulan naik ya, marketnya benar-benar naik. Nah, ini pertama, tren kuat. Jangan entry ngelawan tren. Ini lagi tren kuat naik, ya udah kita buy aja, jangan sell. Ini adalah metode paling simple ya, strategi paling simple itu trading ketika market lagi tren kuat. Tapi masalahnya, market tuh nggak selalu tren kuat.
Bahkan 90-80% itu bukan saat lagi tren kuat, melainkan lagi sideways atau kondisi market yang lain. Ada 6 kondisi marketnya. Oke, kondisi market yang kedua. Sekarang disebut tren lebar. Nah, ini masih sama, trending. Jadi bisa kita lihat ini trennya naik atau turun. Bedanya kalau ini trennya nggak terlalu kuat satu arah, melainkan lebar. Nah, cara tradingnya kalau lagi tren lebar kayak gini gimana? Tren lebar tuh misalnya kayak gini. Ini tren lebarnya turun, lagi turun ya. Tapi nggak selalu turun, kadang-kadang abis turun naik dulu. Turun lagi naik lagi. Tapi secara rata-rata memang turun. Ya walaupun turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Tapi memang rata-ratanya turun. Nah, kalau lagi ini disebut tren lebar. Nah, kalau lagi tren lebar ini gimana? Nah, kita bisa menggambar garis channel. Channel itu garis ini ya, area support sama area resisten. Tapi support atau resistennya ngikutin arah. Jadi bukan flat, tapi melainkan channel itu yang ngegambar dua garis support resisten, tapi support resistennya yang dinamis, dynamic support resisten. Jadi cara ngegambar channel ya garis aja di ujung-ujung titik high-nya sama di ujung-ujung titik low. Tapi ngegarisnya jangan vertikal. Kalau biasa kan misalnya kalian tahu support resisten biasa atau area support resisten yang normal kan garisnya lurus. Nah, kalau channel area support resistennya gambar aja dynamic support sama dynamic resisten. Jadi ya garis batas atas sama garis bawah. Ini disebutnya channel ya. Kalian bisa gambar aja channel seperti ini. Cara tradingnya kalau lagi tren lebar seperti ini, kalian ketika menyentuh area support di channelnya, kalian boleh buy di sini misalnya. Ketika menyentuh area support area resisten di channelnya, misalnya di sini, ini boleh sell, di sini boleh sell lagi. Terus misalnya ini kena area support channelnya lagi, nih kita di sini boleh buy lagi, di sini boleh buy lagi, seperti itu. Tapi kalau udah keluar channel, udah jangan buy sell. Contoh di sini kan udah breakout keluar channel, udah berarti stop ya. Tren lebarnya udah berakhir. Oke, ini yang kedua. Jadi kalau lagi tren, tapi trennya tren lebar, bukan tren kuat. Ya udah, bisa gambar channel. Kemudian di channel itu buy, sell, tergantung nyentuh-nyentuh ujungnya aja. Misalnya kalau lagi ke bawah kena channelnya buy, ke atas sell. Dikonfirmasi lagi mungkin pakai di sini candlestick pattern atau chart pattern boleh. Candlestick pattern kan buat ngegambar reversal ya. Contoh candlestick pattern nih, gue gambar. Nah ini bisa. Mau pakai yang mana? Ini boleh. Contoh misalnya kalian pakai candlestick pattern engulfing atau harami. Di sini kita lihat di sini ada candlestick harami tuh, harami. Di sini ada harami juga. Terus ya macam-macam lah ya, itu bisa dicocokin sendiri. Tapi intinya bisa gambar channel. Kalau kena garis bawahnya boleh buy, kena garis atas boleh sell. Nah ini lagi namanya area lebar. Sekarang kondisi market yang ketiga. Ini yang disebut market. Kan market itu kadang kita lihat, oh ini bakal turun. Atau contoh yang tadi di sini, oh ini bakal naik. Tapi misalnya ya di sini, oh misalnya orang kan kebaca, oh ini lagi naik nih sekarang, boleh buy. Taunya nggak sebentar nih, lihat, seret. Malah turun. Yang tadinya dikira naik, padahal barusan mikir kan bakal naik. Nah ini yang disebut kondisi market reversal. Ya, kondisi reversal. Jadi kondisi itu nggak selalu, oh dia lagi naik, oh ini lagi turun. Bisa terjadi reversal. Nah, cara trading menggunakan reversal gimana? Atau trading ketika market reversal gimana? Kalian bisa ngelihat mana ini area support atau area resisten ya, area-area penting. Kayak di atas ini kan area resisten, area penting di atas. Atau nggak di bawah area support, cuman nggak di sini. Khusus saat ini area pentingnya adalah area resistennya di atas. Kalian lihat ketika menyentuh area resisten di atas, di sini candlenya terjadi sebentar. Nah, di sini candlenya terjadi, nih apa ini? Kalau buat yang tahu nih. Ini terjadi namanya engulfing. Ya, bearish engulfing. Kita bisa lihat di sini pola candlestick-nya bearish engulfing. Nah, yang ini. Ya, ini salah satu pola candlestick yang penting. Jadi pola candlestick atau candlestick pattern tuh ada banyak banget nih, ada segini. Cuman nggak semuanya terlalu penting. Yang penting-penting itu seperti engulfing,
Terus hammer ini penting. Terus shooting star, tapi nggak semuanya penting. Nah, engulfing ini salah satu candlestick pattern yang penting. Lihat di sini. Bearish engulfing, di mana candlestick candlestick merahnya atau candlestick bearishnya seperti memakan di sebelah kiri candlestick bullishnya. Jadi candlestick merahnya memakan candlestick hijau. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, lihat di sini. Candlestick merahnya seperti memakan candlestick hijaunya. Kalian lihat aja di situ ya. Tuh. Ya kan? Jauh lebih gede dibanding candlestick hijau. Artinya ini lagi pola engulfing. Nah, kalau engulfing artinya akan terjadi pembalikan arah. Jadi ada candlestick pattern dikonfirmasi dengan area resisten, area-area penting seperti area support atau area resisten. Kita semakin yakin bahwa oh ini akan terjadi reversal. Nah, kalian boleh open posisi sell di sini dan lihat apa yang terjadi. Beneran nih, lihat, dan apa yang terjadi beneran turun. Oke, next. Ini kondisi market yang ketiga. Sekarang kondisi market yang keempat. Ketika terjadi yang namanya breakout. Nah, jadi kadang itu kita nggak nunggu reversal, tapi candlestick-nya nembus nih ke atas, malah nembus. Nah, seperti di sini. Lihat, ini bukan terjadi reversal, tapi malah nembus. Nah, gimana kita bisa trading ketika kondisi market sedang mengalami yang namanya breakout? Oke, jadi perlu tahu breakout itu apa? Breakout itu adalah kondisi market ketika menembus suatu area penting, baik area support ataupun area resisten. Nah, kalau yang kita lihat di sini contoh, ini menembus area resisten. Nah, cara trading menggunakan breakout ini, ya kalian lihat aja, candle-nya nembus. Nah, kemudian ada poin pentingnya lagi, ketika nembus kayak gini, kalian harus bandingin, ada yang namanya breakout, ada yang namanya fake out. Jadi, break dikit, balik lagi. Itu namanya fake out, bukan breakout. Nah, cara ngebedainnya gimana supaya kalian nggak ketipu nih sama market, nggak kebohongin. Oh, dikirain breakout, udah mulai di buy, turun lagi. Contoh kayak di sini. Nih, di sini. Di sini ada, nih di sini ini fake out. Kok bisa tahu? Terus di sini breakout. Kok bisa tahu bedanya breakout sama fake out gimana? Kalau breakout gini, pokoknya kalau candlestick-nya panjang-panjang dan besar, berarti itu dorongan ini dorongan dari bawahnya kuat banget. Sehingga terjadilah breakout. Kalian boleh melakukan buy di sini. Tapi kalau di sini kalian lihat candle-nya. Di sini candle-nya kecil-kecil. Walaupun terjadi breakout kecil. Jadi dayanya lemah. Sehingga apa yang terjadi breakout balik lagi alias fake out. Makanya kalian hanya trading breakout ketika candle yang nge-break-nya itu panjang-panjang dan besar-besar. Seperti di sini panjang dan besar nih. Ya udah, boleh kalian trading breakout ini kalian jadiin titik untuk entry. Tapi kalau baru nge-break dikit-dikit, tapi ya baru nge-break candle kecil-kecil, jangan. Itu kemungkinan fake out. Oke, ini breakout. Nah, tapi apa yang terjadi kalau udah breakout? Oh, tapi saya telat nih, telat entry, gimana? Apakah lanjut buy gini? Oh, jangan. Kalian mungkin mikir, oh, ya udah, di sini lanjut buy aja di atas sini. Dan lihat apa yang terjadi kalau lanjut buy. Turun lagi. Udah, ini kalau turun lagi kayak gini, stop loss kalian kena nih, ya. Kalian nge-buy di sini, ternyata malah turun. Ya udah, stop loss kalian bisa kena kayak gini. Makanya ini yang disebut kondisi market yang kelima, kondisi market pullback. Apa itu pullback? Pullback itu ketika terjadi breakout, biasanya yang terjadi, lebih sering terjadi daripada enggak, ketika breakout, dia akan mengalami pembalikan arah alias pullback dan menjadikan area support atau resisten yang tadi di break, kalau support menjadi resisten, kalau resisten menjadi support. Ya, itu mungkin bahasa Inggrisnya support become resistant atau resistant become support. Nah, inilah yang terjadi, yang sering terjadi. Ketika terjadi breakout, biasanya terjadi pullback. Nah, jadi kalau kita misalnya telat trading breakout, ya kita bisa nunggu sampai kondisi market yang sebelumnya, yaitu kondisi market pullback. Nah, kalau udah pullback seperti ini, kalian boleh misalnya entry buy di sini. Ya, ketika marketnya menjadikan area resisten yang tadi, sebelumnya ini kan area resisten nih. Di sini area resisten kan. Nah, area resistennya menjadi, ini terlalu rame ya, gua delete dulu. Area resisten menjadi area support. Nah, kalian boleh buy di sini.
Oke, jadi kalian udah tahu ya, kalau kalian breakout telat nih, ya udah nggak apa-apa, tunggu sampai kondisi market sebelumnya, yaitu kondisi pullback. Karena ketika terjadi breakout, seringnya terjadi pullback, di mana dia akan balik arah, menjadikan area support atau resisten yang tadi di break, itu menjadi, kalau support jadi resisten, kalau resisten jadi support. Kalau di sini, kebetulan resisten jadi support. Nah, misalnya kena di sini supportnya yang tadi, area penting yang tadi, kena nih jadi support, di sini buy, dan kalian lihat, melesat marketnya tuh ke atas. Nah, udah terbang. Next. Nah, yang keenam ini adalah ketika kondisi market sedang sideways, alias nyamping. Nggak ada sedikit pun nggak kelihatan ini mau naik atau mau turun seperti di sini. Nah, kalau kayak gini yang terjadi adalah kalian jangan trading. Ini sideways, lihat marketnya bener-bener ke samping, ya nyamping banget ini, lihat marketnya bener-bener arahnya naik atau turun pun nggak jelas, nggak kelihatan ya. Lihat ekornya panjang-panjang, kepalanya panjang-panjang, lihat di ekor atas, ekor bawah, dua-duanya panjang. Jadi nggak kelihatan, marketnya kayak diem aja di situ terus. Nah kalau kayak gini nggak bisa trading, mau nggak mau ini memang harus dihindari, karena kalau kalian trading saat marketnya kayak begini, ya susah sih, kita nggak bisa ngebaca ini apakah mau naik atau mau turun, nggak kelihatan. Ya, ini yang disebut kondisi market sideways. Nah, jadi sekarang tahu ya, kondisi market itu nggak hanya tren kuat yang orang banyak ajarin kan memang, cuman tren kuat aja kalau lagi tren. Ya memang boleh, cuman kan kita trading kalau apalagi scalper ya, scalping pengen lebih sering. Sedangkan tren kuat itu jarang sekali. Tren kuat itu mungkin hanya terjadi kurang dari 10% dari total waktu. Bayangin, jarang terjadi lah ya. Jadi kalau kita scalping, kita pengen entry-nya lebih sering, jadi dapat momennya sedikit. Nah, makanya gue kasih tahu sekarang kondisi market tuh sebenarnya banyak yang lain. Dengan total ada 6 yang harus kita hindari untuk trading hanya ketika sideways saja. Nah, kondisi market yang lain-lain kita boleh masuk ke market entry. Kalau kalian menerapkan barusan teknik-teknik yang gua ajarin, kalian dengan tepat, harusnya kalian bisa profit lebih konsisten. Oke, jadi kalau kalian mau belajar trading lebih lengkap, pengen juga dapat sinyal dari tim analis profesional kita, dapat juga indikator custom buatan kita, di mana? Di bawah. Ya, di Ken Wilboy FX, linknya di deskripsi. Di sana bukan hanya dapat edukasi, dapat signal juga, dapat indikator, tapi bisa juga yang lain, dapat diskon trading fee di berbagai broker yang udah teregulasi, dapat juga salah satu grup paling besar dan paling aktif yang ada di Indonesia, grup trading, jadi kalian bisa belajar bareng-bareng. Kurang apalagi sekarang lagi promo hanya 49.000 buat seumur hidup. Kalau lagi nggak promo harganya 1 juta, mahal. Makanya buruan sekarang sebelum promo habis karena terbatas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.